Baiklah, sebelum kita memulaikan sermon kita pada malam hari ini, saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Bapa yang kekal, terima kasih jika pada saat ini kami boleh bertatap muka secara virtual melalui aplikasi Zoom, di mana kami akan melaksanakan sermon, di mana kami akan melakukan pembahasan-pembahasan tentang pelayanan-pelayanan kami ke depan. Namun sebelumnya Bapak, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami baca dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari besar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes 1 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-18. Dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Teman-teman sekalian, saksi mata adalah mereka yang menyaksikan sendiri sebuah peristiwa. Jika saksi mata menyampaikan sendiri peristiwa yang disaksikannya tanpa rekayasa, maka penjelasan dari peristiwa itu dapat diterima sebagai fakta kebenaran. Yohanes adalah salah satu kunci mengenai perkataan dan kehidupan Yesus.
Pengalaman bersama Yesus tidak hanya menjadikan Yohanes sebagai seorang saksi, tetapi membuat dirinya makin mengenal siapakah Yesus itu. Bagi Yohanes, Yesus adalah Sang Firman dan terang. Setiap orang yang telah memutuskan untuk hidup dalam Yesus seharusnya tidak lagi hidup dalam kegelapan. Yesus adalah Firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Hal ini tidak serta-merta membuat manusia dapat menerima kehadiran dan perbuatannya dengan mudah. Yohanes justru mencatat bahwa manusia menolaknya. Kebersamaan dan kedekatan Yohanes dengan Yesus memberikan banyak pengalaman rohani yang berkualitas. Pengalaman itu membuat Yohanes mengenal dan memahami identitas Yesus. Pengenalan yang berkualitas inilah yang seharusnya kita miliki supaya kita mampu dan siap sedia menjadi saksi bagi kebenarannya. Walaupun kita harus berhadapan dengan penolakan, di sini Yohanes memberikan teladan yang berkualitas tentang pengenalan yang sejati akan Kristus. Seberapa dekat kita mengenal Kristus? Kita mungkin sulit untuk menjawabnya dengan lugas dan jujur, karena kita sering mengabaikan kehadirannya. Satu hal yang pasti, kita tidak akan mengenal Kristus secara mendalam jika kita tidak pernah menganggap penting hal-hal yang berkaitan dengan Yesus dan memberikan sepenuhnya hati kita kepadanya. Hari ini kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Marilah kita merindukan kedekatan yang berkualitas dengannya, sehingga dimanapun kita berada, banyak orang menyaksikan kebaikannya melalui kita. Amin. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam kerjaan sorga, terima kasih jika pada saat ini kami telah boleh melaksanakan sermon majelis via aplikasi Zoom, di mana kami telah membahas rencana-rencana pelayanan kami ke depan, ya Bapa. Tuhan kiranya akan terus menyertai setiap apa yang kami rencanakan. Kami juga mau berdoa untuk pihak Risma Tadayu yang rencananya akan melakukan pemberkatan nikah yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember di Malang, Jawa Timur. Tuhan kiranya selalu menyertai dan memberkati setiap rencana-rencana tersebut. Kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan sepelayanan kami dan juga jemaat GKST Glory Jakarta yang pada saat ini sedang dalam perjalanan atau yang sedang merencanakan perjalanan pulang menuju ke kampung halaman. Biarlah Tuhan akan menibahkan mereka semua dengan penuh selamat, tidak kurang suatu apapun. Seluruh kehidupan kami pada malam hari ini dari tiap-tiap kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.